Kita malam ini akan bicarakan mengenai hal yang sangat sederhana, yang sebetulnya itu adalah hal yang sangat mendasar dalam hubungan kita dengan Tuhan dan Tuhan dengan kita, yaitu yang disebut sebagai cinta atau kasih ya. Tapi walaupun konsep ini sangat sederhana, seringnya kita tuh lupa konsep kasih yang berasal dari Bapa di surga itu kadang-kadang susah untuk diingatkan karena kadang-kadang hal-hal yang bersifat keduniawian, hal-hal yang bersifat apa namanya membuat kita sibuk sehingga sibuk ini dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Kita sering lupa akan kasih Allah, kita sering lupa akan kasih yang harus kita sampaikan pada orang lain. Padahal eh, seperti yang Tuhan Yesus katakan bahwa kasih itu harus kita berikan, kisah kasih yang kita terima dari Allah, dan seluruh hasil daripada penulisan daripada Alkitab dasarnya ya satu, yaitu kasih Allah. Dan kasih akan mengalahkan segalanya. Dan malam hari ini kita akan melihat berbagai macam kasus-kasus di mana di dalam Alkitab, baik Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, menunjukkan kasih ya. Oke, eh, satu bacaan yang pertama, ada yang mau baca? Silakan. Mungkin 1 sampai 4, kemudian 5 pembaca kedua. Siap-siap ya, pembaca kedua 5 sampai terakhir 7, 1 sampai 4 dulu. Siapa yang mau baca? Silakan. Ini mengenai Daud yang melarikan diri karena Saul. Silakan. Saya Pak, Ya, ya, Liana, silakan. Daud melarikan diri karena Saul menyerang dia kembali. 1 Samuel pasal 19 ayat 1 sampai 7. Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud, sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, "Ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu, hati-hatilah besok pagi. Duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di padang tempatmu itu. Maka aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu. Aku akan melihat bagaimana keadaannya, lalu memberitahukannya kepadamu." Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya. Katanya, "Janganlah janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud, hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu?" Lanjutkan atau enggak, Pak? Oke, tunggu cari yang lain dulu ya. Terima kasih, Liana Ya. ya. 1 sampai 4. Oke, yang lain silakan. Saya ya, Prof. Oh, ya, silakan, Bu Intan. Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Palestina itu. Dan Tuhan telah memberitahu kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersuka cita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan? Saul mendengarkan perkataan Yonatan, dan Saul bersumpah, "Demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh." Lalu Yonatan memanggil Daud, dan Yonatan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul, dan ia bekerja padanya seperti dahulu. Ya, demikianlah sabda Tuhan ya. Terima kasih Liana, Bu Intan, terima kasih atas pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini ya. Jadi teman-teman kita lihat di sini sudah kita baca dan kita artikan sendiri bahwa Saul mau membunuh Daud. Ya, nanti kita bicarakan kenapa. Tapi konteks yang kita bicarakan adalah Yonatan sebagai anak Daud dan teman baik, anak daripada Saul dan teman baik daripada Daud itu malah membela Daud. Dia tidak membela ayahnya. Nah, kita lihat kan kita banyak sering mengetahui bahwa kalau di dalam satu keluarga sering dikatakan, oh darah itu lebih kuat daripada apapun juga. Oh sepasti darah. Kalau misalnya ada anak yang sangat taat pada orang tua mau membunuh, ya anak-anak kadang-kadang nggak bisa ngapain-ngapain, ya ikut aja sama anaknya. Tapi Yonatan lain. Yonatan ini mempunyai suatu eh, kepribadian yang benar-benar kuat, yang dia melihat mana yang benar, mana yang salah.
Di balik kepribadian itu kita melihat bahwa Yonatan mempunyai kasih. Kasih terhadap Daud dan kasih kepada Saul. Dan karena keberanian daripada kasih yang Allah berikan pada Yonatan, dia mau bicara dengan bapaknya yaitu Saul. Dan bahkan dia bisa mempengaruhi bapaknya. Menunjukkan bahwa kasih Allah itu kalau kita gunakan dan kita benar-benar aplikasikan, dia bisa mengalahkan segalanya. Bahkan hal-hal yang jahat seperti yang Saul mau lakukan terhadap Daud. Nah, ini contoh yang baik sekali bahwa kita kasih mengalahkan segalanya. Ini adalah contohnya. Di mana Yonatan sebagai tokoh utama dalam cerita dalam 1 Samuel 19-7 ini bisa membuat bahkan ayahnya sendiri yang raja sampai tidak membunuh Daud. Dan bahkan Saul mengatakan, demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan kubunuh. Karena apa? Karena Tuhan sudah berbicara kepada Yonatan dan Yonatan lewat Yonatan Tuhan juga bicara pada Saul bahwa membunuh itu adalah suatu dosa yang begitu besar. Sehingga kelihatan semua bahwa dia semuanya menjadi tentram. Jadi dengan keberanian yang diberikan oleh kasih yang diberikan oleh Tuhan, kita bisa menjadi menenteramkan suatu masalah. Walaupun masalah itu menjadi masalah yang pelik, menjadi masalah yang kompleks. Tapi karena kasih yang gak ada, kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kepada Yonatan dan kepada kita sehari-hari, itu bisa mengalahkan dan bisa menyelesaikan masalah. Masalah yang seperti ini, mungkin ada masalah komunikasi, masalah macam-macam ya. Tapi ini jelas bahwa di sini Yonatan sebagai tokoh utama, di situ ada banyak sekali Roh Kudus yang datang padanya dan kasih Tuhan yang terutama. Kasih Tuhan datang pada Yonatan, dia bisa mengconvince, dia bisa membuat papanya yang sangat benci kepada Daud mengurungkan kesempatan untuk membunuh Daud ya. Nah, kenapa Saul membenci Daud? Ya, kita tahu ya banyak sekali karena kecemburuannya terhadap Daud. Daud bisa ngalahin Goliat dan lain-lain. Ya. Kemudian Saul tahu bahwa Daud satu hari kalau dia dibiarkan bisa mengambil tahtanya dia karena Daud ini sangat populer. Di dalam di 1 Samuel tunjukkan bahwa Daud itu disukai dan dicintai oleh berbagai macam orang-orang pada waktu itu ya. Dan yang pasti, kenapa Saul itu membenci Daud bahwa roh Allah tidak ada dalam dirinya. Roh jahat, roh yang membenci, roh yang cemburu, itu sangat mengganggu di dalam jiwa Saul sehingga dia tidak tahu lagi apa yang dia melakukan. Dia buta matanya dan dia menjadi tidak stabil dengan emosi sangat benci kepada Daud. Ada kecemasan, kemarahan, curiga. Dan karena itu dia tidak stabil. Dan kita kadang-kadang kita mesti berpikir dalam kita sendiri, apakah kita kadang-kadang menjadi Saul? Di mana kita juga cemas, kita merasa iri hati, kita merasa marah, kita curiga sampai kadang-kadang karena kecurigaan dan kebesaran daripada dosa-dosa dan apa yang setan-setan lakukan, iblis lakukan dalam bercokol dalam diri kita sampai kita berani untuk menghilangkan orang lain. Walaupun kadang-kadang tidak membunuh, tapi kita bisa ngomongin yang jelek-jelek tentang orang itu. Atau kita tidak mengacuhkan dia. Kita bisa jadi Saul. Tapi kita juga bisa menjadi Yonatan. Kalau kita biarkan kasih Allah datang dalam diri kita. Kalau kasih Allah itu bercokol lewat Allah Roh Kudus yang bertakhta di dalam kerajaan Allah, yaitu dalam diri kita. Kita bisa menjadi Yonatan. No? Kenapa tidak? Kalau kita sudah milih Saul dan kita merasa bahwa kita mempunyai dosa, kita harus berani untuk menghilangkan, melakukan pertobatan pada Tuhan, minta ampun bahwa saya sudah menjadi orang yang berdosa. Saya mau jadi Yonatan. Dan Yonatan ini di dalam cerita ini, Bapak Ibu teman-teman sekalian, bukan karena dia putra sulung dari Raja Saul atau sahabat karib Daud. Lebih dari itu, Yonatan adalah contoh utama yang diberikan oleh penulis 1 Samuel. Bahwa dia adalah seorang figur yang mempunyai moral yang tinggi, moral yang berani, moral yang teguh.
Walaupun ada konflik kekuasaan, walaupun itu involving his own father, yaitu papanya yang sangat benci sama Daud. Mungkin dia nggak enak sama papanya, bilang aku nggak mungkin nggak enak, tapi tidak, karena kuasa Roh Kudus yang ada dalam Yonatan, dan itu berasal dari kasih Allah sendiri. Maka dia bisa mengalahkan semua itu. Dia menjadi peacemaker. Peacemaker di dalam keluarganya. Coba kalau Saul itu sudah membunuh Daud, apa namanya? Pasti dia jatuh karena raja membunuh orang lain dan lainnya. Sehingga si Yonatan tahu bahwa si Daud ini orang yang tidak bersalah, orang yang baik hatinya, orang yang sudah membela negaranya, yaitu melawan orang-orang Filistin, mengalahkan Goliat dan lain-lain. Dan Yonatan dengan kasih Allah yang ada di dalamnya lewat Allah Roh Kudus yang ada di dalam hati sanubari Yonatan, dia menjadi simbol integritas ilahi dan kasih yang melampaui ikatan darah dan politik dengan ayahnya sendiri. Siapa Yonatan? Itu bisa jadi kita. Kalau kita adil, kita mempunyai kasih Allah, kita tidak membela yang salah, tapi kita membela yang benar. Ini kadang-kadang memberikan kita menjadi contoh yang baik, karena cerita-cerita di dalam Alkitab ini adalah cerita yang benar-benar bisa menjadi panutan untuk kita bisa lakukan. Dan di dalam refleksi daripada cerita ini, maka kita akan melihat bahwa kasih mengalahkan kekuasaan. Ya. Sebagai anak, dia mengalami dilema. Sebagai sahabatnya si Daud, dia juga mengalami dilema. Bapakku tidak suka sama dia. Halo. Tapi yang kita lihat di sini, apakah kita bisa menjadi Saul? Kita bisa kalau kita mau menjadi manusia yang terperangkap oleh ketakutan dan iri hati. Yang akan pelan-pelan, pastinya kalau Tuhan tidak bekerja dalam diri kita dan Kita kasih, foto sih. kasih tidak bekerja dalam diri kita, maka apa yang terjadi? Yaitu kita akan lama-lama akan jauh daripada Tuhan sendiri. Dan kalau kita jauh daripada Tuhan, perlahan-lahan hancur hidup kita. Ya mungkin satu hari kita masih senang, tapi lama-lama bagaimana Tuhan bisa bekerja kalau dia sudah tidak kita acukan lagi atau kita tidak pedulikan lagi. Nah, Daud di sini memang korban fitnah oleh Saul. Tapi dia masih dipelihara oleh Allah. Lewat siapa? Lewat Yonatan. Ya. Nah, Daud ini adalah contoh nanti kita tunjukkan bahwa Kristus sendiri, dia menjadi cermin dari Kristus yang nantinya dikejar untuk dibunuh, dipecundangi, dia juga diiri hatikan, tapi dia tidak melawan dan dia tetap memberikan hidupnya karena kasih Allah yang ada dalam Kristus. Nah, itulah Daud ya. Maka Kristus disebut sebagai anak Daud. Dia mencintai Daud dan dia mengikuti apa yang dia lakukan. Tapi untuk khusus malam ini cinta mengalahkan segalanya, kita melihat pada Yonatan ya. Jadi kita lihat menjadi bahwa Yonatan berdiri antara kasih dan kekuasaan, dua kutub yang berbeda. Yang kedua adalah kasih mengatasi struktur kekuasaan dan ideologi kekerasan yang akan diberikan oleh Saul. Dan yang paling penting nomor 3, kata-kata Yonatan yang jujur dan lembut karena kasih yang Allah yang ada dalam dirinya. Itu benar-benar menyentuh hati bapaknya sendiri si Saul. Ya. Dan karena kasih yang berbicara, Roh Kudus berbicara dari dalam dirinya, maka Saul akan nurut sama Yonatan karena dia di situ Yonatan menjadi pesuruh Allah untuk berbicara pada Saul. Dan kasih itu yang bisa menghilangkan kemarahan daripada Saul. Dan akhirnya karena dia luluh hatinya karena kasih yang ditunjukkan oleh Yonatan, maka keputusan yang tadinya dikatakan oleh Saul bahwa aku akan membunuh Daud, sampai Saul sendiri berubah 360 derajat. Untung ada Yonatan, untung Tuhan bekerja lewat Yonatan. Kalau enggak, keputusan itu fatal untuk kerajaan Allah, yaitu yang dipunyai yang Saul, yang notabene juga diangkat oleh Allah. Jadi dengan perkataan lain, cerita ini menunjukkan bahwa kebencian tidak pernah membawa pemulihan dengan Allah, pemulihan dengan sesama. Tapi satu-satunya yang membuka ruang pemulihan,
ruang pengampunan adalah kasih. Kasih yang mengalahkan semuanya. Sehingga di sini kita lihat bahwa Saul dan Daud, dua-duanya bisa dijembatani oleh kasih. Bagaimana niat jahat daripada si bapak ini terhadap ayah bisa dihilangkan. Dan itu contoh di mana bahwa kasih membuat orang berani berdiri demi kebenaran dalam situasi konflik. Ketika seseorang mengasihi lebih dari ambisi pribadi, ia menjadi saluran damai. Ya teman-teman, di sinilah kita menunjukkan bahwa kalau kita mempunyai masalah seperti Saul karena kita tidak suka sama dia, tidak suka sama seseorang, kita tidak layak menjadi orang yang baik. Kita harus bisa melawan itu, kita harus menjadi Yonatan, kita harus berubah. Kalau kita sudah melakukan hal yang tidak benar, kita meminta pertobatan dan kita 100% menjadi Yonatan. Karena disitulah sudah ditunjukkan, ya. Jangan sampai roh jahat itu menggoda. Jangan sampai roh jahat itu mempengaruhi hidup kita. Tapi kalau kita melihat bahwa kalau kita mempunyai kuasa gelap, disitulah roh jahat akan datang. Karena kita mudah digoyak oleh teror batin dan kuasa kegelapan, kuasa keduniawian. Tapi kalau kita sudah digoda oleh roh jahat seperti Saul yang sudah dilakukan, maka kita harus kembali kepada kasih Tuhan. Karena kalau roh jahat ada di dalam diri kita, iri, dengki, mau menghilangkan, membenci, kita kan dasarnya adalah karena kita ketakutan sama seseorang. Ketakutan dia lebih baik dari kita. Ketakutan dia lebih pintar dari kita. Ketakutan dia mempunyai kekayaan lebih dari kita. Ketakutan dia mempunyai posisi yang lebih tinggi dari kita. Dan ketakutan-ketakutan semua itu yang membuat kuasa gelap akan bekerja. Roh-roh setan akan bekerja dalam diri kita. Dan kita akan menutup cinta Tuhan. Tapi kalau kita berani untuk mendobrak itu semua, kita membuka pintu kita membuka Roh Kudus untuk datang, disitulah akan merasakan cinta yang begitu besar dan ketakutan-ketakutan kuasa gelap itu akan hilang. Karena apa? Digantikan oleh kuasa Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus yang datang, dia akan memberikan banyak sekali karunia-karunia. Yang salah satunya adalah roh kasih, sukacita, damai sejahtera. Semuanya yang baik-baik buat kita. Kita diingatkan lagi oleh 1 Yohanes 4:18 dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Seperti Saul mengalami ketakutan, dia takut kalah lawan Daud. Tapi kalau kita mempunyai kasih, tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna menyelamatkan, melenyapkan, menghilangkan ketakutan. Karena ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa ia takut, berarti ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi kalau kita takut ini, takut itu, takut orang lain, takut ini, takut ini, berarti kita tidak mempunyai kesempurnaan dalam kasih. Berarti Allah belum bekerja 100% dan kita belum membiarkan Allah bekerja 100%. Karena Allah katakan, Dia akan mendahului kasih kita. Dia akan mengasihi kita. Dan dia akan mendahului kasih kita. Jadi karena Allah memberikan kasihnya pertama, maka kita bisa memberikan kasih. Kita bisa share pada orang lain karena kasih Allah yang sudah bekerja. Dan apa bukti bahwa kasih Allah sedang bekerja dalam diri kita? Adalah damai di dalam hidup kita. Damai dalam hati kita. Dalam batin kita. Tapi kalau batin kita masih bergejolak ketakutan, kita masih iri, kita masih melakukan hal-hal dan merasakan jahat-jahat, yang merasakan melakukan hal yang jahat, itu artinya teman-teman, itu adalah kasih Allah belum bekerja 100%, atau kita belum memberikan kesempatan untuk Allah bekerja 100% dalam diri kita. Karena buktinya apa? Kita masih banyak digoda oleh roh-roh yang sebetulnya harusnya tidak ada di dalam diri kita sebagai anak-anak Allah. Kita tidak merasa damai. Kita merasa takut, kita merasa kok kita ini disaingi, dan lain-lain. Biarkan dia bekerja. Biarkan Roh Kudus menunjukkan bahwa kasih Allah yang sempurna akan bekerja, dan itu akan menghilangkan ketakutan dan kesempurnaan dalam diri kita. Nah, kalau ada kasih, jelas hidup kita akan menjadi damai sejahtera,
dan menjadi lebih tenang. Jadi teman-teman jangan biarkan roh-roh yang ada dalam kita menguasai kita seperti Saul. Tapi kita harus menghilangkan itu semua. Kita harus menjadi seorang yang cerdik dan sekaligus bijaksana. Itu hanya karena bisa kasih kita rasakan dan kasih bekerja seperti Yonatan. Ya. Jadi di dunia ini kan banyak ya masalah ya. Masalah kalau kita baca di apa namanya di internet, kita baca di sosial media, semua membicarakan mengenai kekerasan, semua membicarakan mengenai orang lain yang tidak benar, semua membicarakan mengenai balas dendam, semua mengalahkan semuanya masalah, 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 kejahatan, kejahatan, kejahatan. Tapi justru yang dicari Allah adalah anak-anak yang mempunyai kelembutan, anak-anak yang mempunyai kasih, di mana dia sudah berikan pertama kali, sampai dia memberikan Tuhan Yesus sendiri karena kasihnya dia anak sendiri, anak Tuhan, anakku katanya, di mana dia korbankan anaknya sendiri, Tuhan Yesus. Dan itulah contoh di mana kasih yang begitu 100% diberikan adalah kekuatan, bukan kelemahan. Tapi kalau kita biarkan bahwa kasih atau kita biarkan roh-roh yang tidak sesuai dengan jalan Tuhan, roh-roh jahat datang dalam diri kita, maka dunia ini tidak akan menjadi lebih baik. Dunia ini akan tetap sama, stay in its course right now. Di mana ada banyak sekali iblis-iblis dan setan-setan berkeliaran. Dan disitulah seperti contohnya dendam, iri hati, yang tidak akan bisa dihilangkan kalau kita itu memelihara itu. Siapa yang disalahkan? Ya kita sendiri. Why? Karena kita pelihara. Bukan karena Tuhan tidak bekerja. Atau karena mungkin aja orang lain melakukan itu kepada kita, kita merasa dizolimi. Tapi siapa yang tetap memelihara, itulah yang salah. Karena saya membiarkan diri saya tidak mengikuti jalan Tuhan. Karena saya membiarkan diri saya, roh jahat masuk di dalam hati nurani saya. Sehingga saya akan menyimpan luka, saya tidak bisa menghilangkan luka itu. Saya tidak bisa melupakan luka itu. Saya menjadi tawanan luka. Menjadi tawanan masa lalu yang seharusnya saya bisa hilangkan. Karena saya tidak pernah memberikan Tuhan bekerja dalam diri saya. Karena saya tidak bisa membebaskan diri saya dari belenggu masalah, dari belenggu luka. Tapi kalau kita benar-benar bisa memaafkan, kita bisa menghilangkan semua beban-beban, kita bisa melupakan lupa-luka. Mungkin tidak lupa 100% akan di sana, tapi saya bisa memaklumi dan saya bisa menerima sebagai seorang anak Tuhan. Maka Tuhan akan lebih bekerja sendiri karena apa? Semua roh-roh jahat akan hilang. Dendam, iri hati, ingat-ingat dulu masa lalu bisa dihilangkan karena roh Tuhan akan bekerja dalam diri kita karena apa? Karena keberserahan kita kepada Tuhan. Itu yang Tuhan lihat, itu yang Tuhan dambakan, itu yang Tuhan nantikan dari kita. Hati kita yang keruh menjadi jernih, hati kita yang luka menjadi sembuh. Dan siapa yang bisa itu? Yang proaktif bisa melakukan, bukan orang lain, bukan Tuhan, tapi kita sendiri. Karena Tuhan memberikan segalanya dengan cuma-cuma, asalkan kita mau menerima. Tapi kalau kita nggak bisa menerima, artinya kita apa? Kita tidak mampu melakukan apa yang Tuhan mau. Kita tidak mampu mengampuni. Artinya kita belum mengenal, kita belum sungguh menerima, kita belum sungguh mau menjadi anak Allah. Pilihannya ada di dalam kita. Tuhan berikan, kita terima. Tapi kalau kita terima, kita harus berubah. Kalau kita mau berubah, kita berikan kasih yang sudah diberikan Tuhan kepada orang lain. Karena pengampunan adalah dasar dari kasih. Kalau kita tidak bisa mengampuni, maka kasih itu akan tidak bisa bekerja dengan baik dalam diri kita. Perintah pertama yang Tuhan katakan di dalam Matius 18:21, di mana Petrus sendiri bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Apakah 7 kali cukup? Apa kata Yesus? No, bukan. Aku katakan padamu,
Bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali, 7 kali. Tapi di sini yang Tuhan katakan bukan numerikalnya, bukan transaksinya 490 hari sekali. Jangan merem nanti ngantuk. Tapi menunjukkan bahwa apa yang Tuhan maui adalah yang kita tidak pernah menghitung berapa yang kita berikan pengampunan kepada orang lain. Bukan hanya 490 kali, tapi justru yang kita maui adalah berkali-kali, ratusan kali tanpa kita hitung, tanpa transaksi. Artinya orang bersalah kita ampuni, orang bersalah kita ampuni, orang bersalah kita ampuni. Sehingga mengampuni adalah menjadi second nature, third nature, fourth nature, fifth nature. Artinya kalau kita bisa merasakan itu terhadap orang yang jahat sekalipun kita bisa ampuni. Seperti Tuhan Yesus mengampuni orang-orang lain. Maka kita merasakan kasih Tuhan yang mengalahkan semuanya. Di sanalah Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Dan disitulah kasih yang menyerupai Kristus akan terjadi, diterjemahkan dalam hati kita dan perbuatan-perbuatan kita. Wow, ini yang saya katakan tadi. Seringnya kita dengar, oh ya kasih, kasih, kasih. Tapi bagaimana kita harus bisa mengaplikasikannya ini? Mengampunilah, ampunilah semua orang. Mengampuni itu kadang-kadang mendidik loh. Karena apa? Kalau orang diampuni, dia surprise. Loh, dia bukannya melawan aku, bukannya membenci aku, dia malah mengampuni mengaku. Orang yang kita ampuni akan menjadi surprise. Orang yang kita ampuni, dia merasakan damai dan cinta kasih yang berasal dari kita dan kita berasal dari Allah sendiri. Tidak akan pernah dia melakukan lagi hal-hal yang tidak benar kepada kita kalau kita sering mengampuni. Karena disitulah kasih bekerja. Biarkanlah dia melakukan apapun, tapi kalau kita ampuni, hukum Tuhan akan bekerja, bukan hukum manusia yang bekerja. Bahwa kita tidak boleh hitung-hitungan dalam pengampunan. Karena Tuhan juga mengampuni kita, tidak pernah hitung-hitungan. Bukan berarti bahwa kita, oh yang 490 kali kita dosa, kita minta bertobat, Tuhan ngampuni cuma sampai 490. Tidak. Pengampunan yang berikan pada Tuhan adalah tidak pernah tertulis di dalam Alkitab apapun berapa kali. Tidak 490 kali, tapi berjuta-juta kali. Dan kalau kita merasakan pengampunan itu, maka kita juga harus memberikan pengampunan pada orang lain dengan tidak hitung-hitungan. Jadi kasih itu memang benar-benar dahsyat. Kalau kita merasakan kasih bukan hanya damai, tapi kita merasakan bahwa kasih yang diberikan Tuhan itu bukan untuk diri saya. Tapi saya bisa merasakan kasih-Nya. Tapi saya juga bisa membagikan kasih itu. Jadi bukan hanya keuntungan diri kita. Kalau kita hidup layak, hidup banyak harta, kita punya hidup yang baik, itu Tuhan titipkan pada kita karena kasih-Nya kepada kita, tapi kita diharapkan juga memberikan pada orang lain. Jadi bukan hanya untuk keuntungan diri. Dan tentunya untuk mempunyai kasih, kita harus menjadi sabar. Gak uring-uringan. Gak gampang untuk misalnya aja di mobil marah-marah, kecuali ya kita hal yang sebentar nggak apa-apa. Tapi kalau sering-seringan marah karena kehidupan kita, itu berarti kasih belum ada. Ya, kalau cuman oh ya disalib sana oke, kita mengumpat dan lain-lainnya, oke lah itu satu kejadian. Tapi yang diharapkan oleh Tuhan adalah kejadian sehari-hari, setiap hari. Kita tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya, kita tidak mempunyai kesempatan untuk menguntungkan diri sendiri. Kita merasa paling tinggi di antara orang, nah itu tidak ada kasih. Karena kasih itu yang menyadarkan kita, yang membuka hati kita. Ya. Dan dia akan menyembuhkan luka batin secara fisik juga. Mari kita baca di Lukas 8:43-48 mengenai perempuan yang sangat sakit perdarahan. Adalah seorang perempuan yang sudah tua 12 tahun menderita pendarahan. 12 tahun. Ya, para wanita kalau perdarahan sebulan aja sudah ke ginekologi. Ini 12 tahun di zaman Yesus. Dan tidak ada yang berhasil menyembuhkan. Intinya demikian.
Bayangkan perdarahan 12 tahun. Mungkin ada miom, mungkin ada apapun juga, adenomyosis, apapun juga, tumor. Tidak ada yang berhasil menyembuhkan. Tapi apa yang dilakukan olehnya? Ia maju, artinya proaktif ya. Dia mendekati Yesus. Artinya kembali lagi, dia mau sembuh dengan imannya. Dan dia tidak melihat dari depan oleh Yesus, tapi dari belakang. Dia menjamah jumbai jubah Yesus. Dan seketika itu, Yesus tidak ngomong apa-apa. Begitu dia jamah, dia berhenti perdarahannya. Perdarahan 12 tahun yang tidak bisa disembuhkan oleh siapapun ya. Yesus, dia nanya, siapa menjamah aku? Tapi nggak ada yang ngaku. Kata Petrus, Guru, orang banyak yang mengurumuni dan mendesak-desak engkau. Yesus merasakan bahwa dia dijamah. Ada seorang yang menjamah aku. Sebab aku merasa ada kuasa. Kuasa Roh Kudus yang keluar dari diriku. Yesus tidak melihat perempuan itu. Dan perempuan itu tidak melihat Yesus dari depan. Dia hanya menjamah, dia sudah sembuh. Dan Yesus sebagai anak Allah, dia merasa ada kuasa yang keluar dari dirinya. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan menjamah jubahnya, ia baru mendekatin Yesus. Ia datang dengan gemetar, tersungkur di depan Yesus dan bercerita kepada orang banyak. Dia bersaksi apa sebabnya dia menjamah. Dan dia seketika itu juga menjadi sembuh. Kesaksian yang berasal dari orang yang begitu rentan terhadap sakit 12 tahun. Kalau darah hilang mungkin HB-nya udah rendah 12 tahun. Dan dia mungkin lemas. Begitu melihat Yesus tanpa memanggil Yesus, hanya dengan iman yang begitu kuat, dia memegang jubahnya. Dia sembuh. Apa kata Yesus? Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Jadi teman-teman, ini cerita di mana yang begitu besar bahwa kasih itu menyembuhkan luka batin dan luka fisik. Di mana perjumpaan dengan Yesus membuka ruang penyembuhan total. Jadi kalau kita mempunyai banyak sekali kesempatan untuk berbuat jahat dan kita iri hati dan apapun juga roh-roh jahat yang kita simpan, tapi kalau kita jumpa dengan Yesus, maka itu akan terjadi ruang penyembuhan total. Bukan hanya orang yang sakit, tapi orang yang sakit mental, orang yang sakit hatinya, sakit pikirannya. Bertemulah dengan Yesus. Mintalah ampun kepada Yesus. Mintalah Roh Kudus supaya kasih kuasa kasih yang begitu menerangkan bisa datang dalam diri kita dan bisa mengalahkan semuanya. Karena apa? Karena sentuhan kasih Allah walaupun dengan hanya menyentuh jubah Yesus dikatakan dengan iman yang begitu besar kepada Tuhan, kepada Yesus. Jadi iman itu adalah dasarnya adalah kasih. Kalau kita tidak mempunyai kasih, bagaimana kita bisa punya iman yang besar kepada Tuhan? Kita tuh nggak bisa loh hanya doa-doa, doanya panjang, doanya bagus. Tapi iman kita yang pertama harus tertuju pada Allah pada kehidupan sehari-hari. Itu yang Tuhan minta. Kasihilah Bapamu, kasihilah sesamamu. Kasih itu, sentuhan kasih itu yang akan translasi menjadi iman yang begitu besar. Dan begitu, dan orang perempuan ini juga mempunyai iman, berarti dia mempunyai kasih yang besar. Ya. Dan kasih itu membangun keberanian. Iman yang besar yang berlandasan kasih. Dia berani untuk menyentuh jubah Yesus. Dia tidak takut orang-orang lain nanti akan bilang, oh siapa engkau dan lain-lain. Kok lu berani-berani, lu dicemooh. Dan itu ketakutan-ketakutan yang hilang karena kasihnya sudah bekerja. Roh Kudus sudah bekerja pada perempuan ini. Dengan iman yang begitu besar. Dan cara menyentuh saja, menjamah jubahnya. Yesus sudah memberikan penyembuhan. Dan ini yang paling penting.
Yesus merasakan kuasa keluar dari diriku. Kalau kita menjamah Yesus lewat doa-doa kehubungan pribadi kita dengan Tuhan Yesus, di mana iman kita yang kuat, Dia tidak akan menghilangkan kita, Dia tidak akan jauh diri dari kita. Karena apa? Tuhan merasakan kuasa yang keluar dari dirinya tanpa melihat kita. Dia sudah bisa merasakan ada kuasa yang keluar karena memang dia sebagai anak manusia, anak Tuhan, dia mempunyai kuasa penyembuhan, kuasa pembenaran yang kita butuhkan. Jadi kalau kita mempunyai kasih berdasarkan dan iman berdasarkan kasih, itulah yang menyembuhkan kita. Itulah yang membuat hidup kita menjadi benar-benar damai sejahtera. Dan kita akan keluar dari bangkai ketakutan. Ya. Nah, dengan demikian maka kasih itu adalah dasar ya teman-teman ya. Matius kembali diingatkan pada malam hari ini 22:37. Dalam kehidupan kita sehari-hari Yesus katakan, kasihilah Tuhan Allahmu Bapa di surga dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah yang pertama, hukum yang terutama. Hukum yang kedua adalah sama dengan itu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi dengan perkataan yang kasih yang berasal dari Allah itu akan meningkatkan iman kita sehingga kita menjamah, dan walaupun kita menjamah Tuhan tidak melihat kita, dia merasakan kuasa keluar dari dirinya karena kita menjamah dia dengan kasih. Tapi kalau kita menjamah dia dengan iri hati, kedengkian, ketakutan, mau menghancurkan orang lain, kita sembahyang ya Tuhan tolonglah aku, padahal dalam diri kita ini masih ada banyak sekali peperangan batin di mana roh jahat ada di dalam diri kita, tapi kita merasakan feel guilty. Itu kita tidak bisa menjamah Tuhan sehingga mengeluarkan kuasa Tuhan sendiri, tidak bisa. Tapi kalau kita hilangkan itu semua dengan memaafkan, kasih yang ada di dalam diri kita, kuasa Tuhan, kuasa yang begitu baik sekali akan bekerja. Itu layaknya seperti wanita yang 12 tahun menstruasi atau perdarahan. Hanya menjamah saja Tuhan sudah merasakan kuasa sudah datang kepada dia dan dia sembuh. Itu yang paling penting. Dalam diri kita, kita kalau membutuhkan kesembuhan, kita akan membutuhkan ada masalah, kita hilangkan masalah itu. Atau kita masalah apapun juga dengan penyembuhan, dengan hanya memegang jubah Yesus di dalam diri kita, di dalam spiritual kita, Tuhan sudah menyembuhkan kita. Tuhan sudah membuat hidup kita menjadi lebih sejahtera. Jadi intinya memang ketaatan pada kasih yang sejati itu yang paling penting karena dia adalah dasar dari semuanya. Dan itu bukan berasal dari orang lain. Tuhan menawarkan kasih, Tuhan yang memberikan kasih. Tapi semuanya berasal dari kita. Dimulai dalam diri kita. Kita sendiri yang mau proaktif seperti juga si perempuan yang 12 tahun pendarahan itu. Dimulai dari kita. Kasih adalah selalu dimulai dari dalam diri kita, bukan dari luar. Orang yang baik mengeluarkan hal yang baik dari hatinya yang baik. Hati yang penuh kasih akan memancarkan damai dan penyembuhan. Jadi kalau kita merasakan bahwa kasih kita itu berasal dari hati kita yang baik, maka itu akan memancar kedamaian dan penyembuhan. Kadang-kadang kalau kita berbicara dengan kita, keluarga kita, mereka membutuhkan memancarkan damai, penyembuhan dari kita sendiri, itu bisa berhasil. Karena apa? Karena damai Tuhan yang kita berasal masuk ke dalam kita dan lewat Allah Roh Kudus, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita bisa memberikan kasih itu dan memancarkan damai dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kita berikan damai dan penyembuhan kepada orang lain, dan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tapi dimulai dari kasih kita sendiri. Dimulai dari kemauan kita untuk membuka diri kepada kasih. Karena apa? Kasih ini kembali lagi kita adalah dasar. Siapapun, barang siapapun yang tinggal di dalam kasih,
Yang ada kasih dalam diri kita, artinya dia tinggal dalam Allah, dalam kerajaan Allah. Dan Allah juga tinggal di dalam dirinya. Itu yang dikatakan dari 1 Yohanes 4:16. Barang siapa yang tinggal di dalam kasih, ia tinggal dalam Allah. Dan Allah tinggal dalam dirinya. Karena dalam kasih, Tuhan akan jadi cermin pada diri kita. Tempat kediamannya yaitu hati sanubari kita, yaitu di mana Allah Roh Kudus. Tuhan akan memberikan Allah Roh Kudus yang akan menjadi kekuatan, yang akan menguat dan menguasai kehidupan kita. Dan kasih itu yang menjadi wajah Allah sendiri, jangan lupa. Makanya kita harus memberikan kembali kepada Allah. Dan disinilah bahwa teman-teman, bahwa kalau kita tinggal dalam kasih, artinya Tuhan berkenan dalam kita dan kita bisa melakukan kehidupan kita dengan damai sejahtera, maka kasih akan bisa mengalahkan segalanya. Kasih akan meningkatkan iman kita. Dan kasih akan memberi ruang kesejukan dalam kehidupan kita. Sehingga cerminan Tuhan, wajah Tuhan yang selalu kita lihat di dalam kehidupan kita yang menjadi damai dan sejahtera akan terjadi. Karena Tuhan, kita membiarkan Tuhan tinggal di dalam tempat diamannya, yaitu dalam diri kita, hati sanubari kita. Karena kita dengan segala kerelaan menerima dia dan menghilangkan roh-roh jahat. Jadi kita sudah hilangkan roh jahat, Roh Kudus yang datang. Dan disitulah kasih akan tercermin. Kasih Tuhan tercermin lewat tindakan kita, lewat wajah kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tunjukkan bahwa kita juga bisa menjadi cerminan kasih Tuhan kepada sesama. Dan kalau itu sudah terjadi, maka hidup kita benar-benar tenang. Hidup kita tidak takut. Hidup kita tidak gerusa-gerusu. Take it easy, santai saja. Dan Tuhan akan tetap bekerja. Dan disitulah kehidupan yang sejahtera yang berdasarkan daripada kasih yang Tuhan maui. Kasih akan bisa mengalahkan segalanya. Karena kasih Tuhan adalah kasih yang terbaik. Oke, kita tutup malam hari ini. Kita